Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bedah satu buku kecil tapi padat banget. Betul. Judulnya The Way of Peace karya James Allen. Ini buku dari awal abad ke-20 ya, tapi idenya wow, masih relevan sekali. Sangat relevan. Dan misinya Allen di buku ini sebenarnya bisa dibilang sangat fokus. Dia punya satu argumen utama. Yang cukup provokatif ya. Dia bilang kalau sumber semua penderitaan, semua kegelisahan kita itu cuma satu. Iya, cuma satu, yaitu diri kita sendiri. Dan kedamaian yang sejati itu baru bisa datang kalau kita berhasil menaklukkan diri ini, menyelaraskannya dengan sesuatu yang lebih besar, yang dia sebut kebenaran. Betul sekali. Dan dia langsung membuka bukunya dengan gambaran yang menurut saya sangat kuat. Bayangkan, di dalam jiwa setiap manusia itu ada pertempuran. Pertempuran ya. Ya, pertempuran yang terus-menerus terjadi. Antara dua tuan yang memperebutkan kendali hati kita. Dia sebut mereka tuan diri dan tuan kebenaran. Oke, ini menarik. Tuan diri dan tuan kebenaran. Mari kita coba definisikan dulu ya. Siapa sih tuan diri ini menurut Allen? Tuan diri ini sisi pemberontak kita. Sisi yang selalu menuntut. Senjatanya itu, kata Allen ya, nafsu, kebanggaan, keserakahan, sombong, semua hal yang berpusat pada aku. Jadi ini semacam ego kita gitu ya. Tepat. Ini pendorong di balik semua penderitaan kita. Lalu lawannya, tuan kebenaran, pasti kebalikannya dong. Total kebalikannya. Senjatanya itu kelembutan, sabar, murni, pengorbanan, rendah hati, dan cinta. Nah, di sini ada satu poin yang menurut saya sangat hitam putih. Allen bilang kita nggak bisa melayani keduanya kan? Betul. Tidak bisa. Dia bahkan mengutip Buddha kan? Di mana ada diri, kebenaran tidak ada. Di mana ada kebenaran, diri tidak ada. Jadi, kita harus memilih. Tunggu. Ini implikasinya besar banget loh. Sangat besar. Jadi kalau saya misalnya merasa kecewa karena ya proyek gagal gitu, atau sakit hati karena omongan temen, itu menurut Allen itu bukan salah mereka, tapi salah tuan diri saya yang terluka gitu. Pada intinya, iya, semua penderitaan itu, kecewa, menyesal, sakit hati karena ucapan orang, itu semua akarnya cuma satu. Keterikatan kita pada diri. Jadi saat diri kita merasa terancam, disitulah penderitaan muncul. Tepat. Jadi kalau Anda berhasil menaklukkan diri, penderitaan itu ya akan hilang dengan sendirinya. Allen juga menyebut satu kualitas yang paling kelihatan dari pengikut kebenaran ini. Kerendahan hati ya. Betul. Tapi ini bukan rendah hati yang basa-basi ya. Ini kemampuan untuk menganggap pendapat pribadi kita itu nggak ada nilainya. Wow. Iya, jadi kita nggak lagi mati-matian membela kepentingan pribadi kita. Itu levelnya. Oke, jadi petanya udah jelas. Ada jalur diri yang penuh penderitaan dan ada jalur kebenaran yang menuju kedamaian. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita berjalan di jalur kebenaran itu? Allen pasti kasih alatnya kan? Tentu. Dan alat utamanya adalah meditasi. Tapi, nah, ini kita harus hati-hati. Meditasi versi Allen ini sangat spesifik. Bukan sekedar relaksasi atau mengosongkan pikiran gitu ya? Bukan. Sama sekali bukan. Baginya, meditasi itu proses perenungan yang sangat intens terhadap sebuah ide. Tujuannya untuk memahami ide itu secara total. Dia bahkan menyebutnya tangga mistik yang menghubungkan bumi ke surga. Ini nih bagian yang bikin saya, wah berhenti sejenak. Dia bilang apapun yang kita meditasikan terus-menerus, kita akan jadi seperti itu. Iya, kan. Menarik sekaligus agak menakutkan. Banget. Jadi kalau kita terus mikirin hal-hal egois, ya kita jadi egois. Kalau kita terus mikirin hal-hal yang murni, kita jadi murni. Makanya dia mengajukan pertanyaan yang tajam sekali. Kemana pikiran Anda paling sering berkelana di saat-saat hening? Dan jawaban dari pertanyaan itu, menurut dia, menunjukkan kita lagi jalan ke arah mana. Penderitaan atau kedamaian. Dia juga sangat praktis. Dia kasih saran, waktu terbaik untuk meditasi itu kapan? Pagi-pagi sekali katanya. Iya, saat semangat ketenangan menyelimuti segalanya. Dia mencontohkan Yesus dan Buddha, kan? Keduanya bangun pagi untuk merenung. Jadi bukan cuma soal konsep-konsep abstrak ya. Meditasi ini juga tentang disiplin diri. Betul. Anda bermeditasi pada diri Anda sendiri. Mempertanyakan motif Anda, pikiran Anda, tindakan Anda, untuk menemukan dan menghilangkan kesalahan. Misalnya kalau kita gampang marah. Nah, Anda harus bermeditasi tentang lawannya, tentang kelembutan dan pengampunan.
secara intens. Dia juga menyebut 5 meditasi agung dari Buddha sebagai contoh konkret kan? Iya, betul. Ada meditasi cinta, di mana kita mengharapkan kebaikan untuk semua makhluk. Termasuk musuh kita, itu yang berat. Iya. Lalu ada meditasi welas asih, meditasi sukacita. Yang meditasi sukacita itu loh, ikut bersukacita atas kemakmuran orang lain. Di zaman sekarang itu radikal sekali rasanya. Benar. Jadi meditasi ini alat aktif untuk membentuk ulang diri kita. Terus apa yang terjadi kalau kita pakai alat ini? Kita mulai membangun sesuatu yang namanya kekuatan spiritual. Benar, kekuatan spiritual. Tapi lagi-lagi, definisinya beda dari yang mungkin kita bayangkan. Bukan kemauan keras yang kaku gitu ya? Justru sebaliknya, kekuatan ini muncul saat Anda berhasil mengendalikan impuls egois Anda dan bersandar pada prinsip yang tidak berubah. Prinsip seperti apa itu? Prinsip-prinsip yang dia sebut cinta ilahi, kemurnian, dan welas asih. Orang yang berpegang pada prinsip ini nggak akan goyah. Dia kasih contoh ekstrim loh. Katanya orang seperti ini nggak akan meninggalkan kebenaran, bahkan kalau diancam kehilangan kenyamanan, reputasi, atau nyawanya sekalipun. Iya, baginya satu-satunya bencana sejati itu ya meninggalkan kebenaran itu sendiri. Dan proses ini puncaknya adalah realisasi dari apa yang dia sebut cinta tanpa pamrih atau cinta ilahi. Benar, ini inti dari citra ilahi yang, menurut dia, ada di dalam diri setiap orang. Kayak patung indah yang masih tersembunyi di dalam bongkahan batu kasar. Nah, di sini dia bikin perbedaan penting antara cinta manusia dan cinta ilahi. Sangat penting. Cinta manusia itu kan sifatnya parsial, melekat. Melekat pada objek tertentu, orang tertentu, barang tertentu. Betul. Dan karena melekat, pasti ada penderitaan saat objek itu hilang. Beda dengan cinta ilahi. Sifatnya imparsial, merangkul seluruh alam semesta tanpa kemelekatan. Jadi tidak menimbulkan penderitaan. Tapi, apa berarti Allen menolak cinta manusia? Apa kita harus jadi dingin dan tidak peduli pada siapapun? Nah, justru enggak. Disinilah kebijaksanaannya kelihatan. Dia melihat penderitaan dari cinta manusia itu, sakit hati seorang kekasih, sedihnya seorang ibu, itu justru jadi pendorong. Pendorong untuk apa? Pendorong jiwa untuk beralih ke sumber cinta yang abadi dan universal. Jadi, patah hati itu bukan kegagalan, tapi semacam data yang mengarahkan kita. Wah, cara pandang yang menarik sekali. Jadi untuk mencapai cinta tanpa pamrih ini, mantranya sederhana ya. Sederhana tapi mendalam. Kosongkan dirimu, dan aku akan mengisimu. Diri harus mati, agar cinta yang sejati bisa lahir. Oke, jadi setelah menaklukkan diri, merealisasikan cinta tanpa pamrih, apa tujuan akhirnya? Di mana garis finishnya? Cullen menggambarkannya sebagai memasuki yang tak terbatas dan mencapai kedamaian sempurna. Dia juga bilang kalau dunia, tubuh, dan kepribadian kita ini cuma fata morgana, kan? Betul. Dengan mengatasi semua itu, kita melampaui ilusi dan menyatu dengan realitas universal yang abadi. Kedengarannya gimana ya, agak abstrak. Dan mungkin sedikit egois, kayak kita cari kedamaian sendiri sementara dunia di luar masih kacau. Nah, saya kira juga gitu awalnya. Tapi, disinilah Allen ngasih twistnya. Dia menyebutnya hukum pelayanan. Hukum pelayanan? Maksudnya? Ini paradoks yang indah sekali. Setelah seseorang mencapai pencerahan dan kedamaian, pengorbanan terakhir dan terbesarnya itu bukan menikmati kedamaian itu sendirian. Lalu? Justru kembali, turun lagi untuk melayani umat manusia. Jadi itu tujuan akhirnya. Seperti yang dilakukan para orang suci, orang bijak, dan juru selamat sepanjang sejarah katanya. Benar sekali. Mereka manifestasi dari hukum cinta yang impersonal. Mereka tidak cari pengikut, tidak membela doktrin. Mereka cuma mengangkat orang lain lewat kebaikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi ada tahapannya ya, jalan menuju kesucian ini? Ya, dia memetakannya. Pertama, kebajikan. Baru sebatas menahan hawa nafsu, masih berjuang. Lalu, kedua, kekudusan. Di sini kita mulai menyerang musuh di dalam hati. Menahan pikiran-pikiran egois. Dan puncaknya adalah kesucian. Betul. Di mana kita bebas sepenuhnya dari nafsu dan pikiran tidak murni. Kebaikan itu jadi sesuatu yang alami. Kayak bernafas. Anda tidak lagi berusaha jadi baik. Anda adalah kebaikan itu sendiri. Dan semua ini muaranya adalah realisasi kedamaian sempurna. Saya suka sekali deskripsinya soal ini. Yang mana? Tentang keheningan di lubuk hati yang paling dalam yang tidak bisa diganggu oleh badai di permukaan. Itu dia.
Itulah kerajaan surga di dalam diri. Tapi gerbangnya sempit katanya. Dan dikunci oleh baut berupa kebanggaan, nafsu, dan keserakahan. Dan kuncinya, sekali lagi, adalah menaklukkan diri. Gak ada doa atau ritual yang bisa melakukannya untuk Anda. Usaha itu harus datang dari diri Anda sendiri. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita tentang The Way of Peace ini, pesannya sangat tajam dan konsisten ya. Sangat. Ada pertarungan inti dalam diri kita antara diri yang egois dan kebenaran yang universal. Dan alat untuk memenangkannya adalah meditasi yang transformatif. Proses aktif untuk membentuk ulang pikiran dan hati kita. Jalan ini membawa kita menuju kekuatan spiritual sejati dan realisasi cinta tanpa pamrih. Dan tujuan akhirnya adalah kedamaian sempurna. Yang diekspresikan melalui pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain. Sebuah perjalanan dari aku menjadi kita dan akhirnya menjadi semua. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan yang langsung diambil dari inti gagasan Allen. Silakan. Dia berargumen bahwa semua penderitaan kita berasal dari diri. Nah, coba pikirkan kembali satu momen frustrasi, atau kekecewaan, atau kecemasan yang baru saja Anda alami. Mungkin hari ini, mungkin kemarin. Jika Anda menelusurinya, benar-benar mengupasnya lapis demi lapis, bisakah Anda menemukan akarnya pada sebuah keinginan pribadi yang tidak terpenuhi, sebuah pendapat yang Anda pegang terlalu erat, atau sebuah ketakutan yang berasal dari tuan diri yang digambarkan oleh Allen?